Halo, perkenalkan nama saya Laude Sultan Mahmud. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pentingnya laporan keuangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Sultan Mahmud dengan NIM 20200501014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya. Jadi di sini ada 6 kelompok, saya akan mereview satu persatu walaupun singkat. Kita mulai kepada kelompok yang pertama, yaitu analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi aktiva, kewajiban, pendapatan, biaya, perubahan kinerja manajemen, catatan dan informasi lainnya. Laporan keuangan yang telah dibuat bersifat umum dan merupakan alat komunikasi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu ada pihak-pihak dari dalam atau internal perusahaan yang terdiri dari manajemen, pemilik usaha, dan karyawan, sementara pihak-pihak dari luar atau eksternal perusahaan yang terdiri dari pemegang saham, kreditur, analisis keuangan organisasi karyawan, dan berbagai instansi pemerintah, investor, kreditur, kantor pelayanan pajak. Laporan keuangan berguna sebagai alat ukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari suatu periode, dan juga untuk mengetahui sudah sampai di mana perusahaan mencapai tujuannya. Ada beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan pengurangan ekuitas. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Masuk kepada kelompok 2, yaitu laporan neraca. Laporan neraca adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Laporan neraca berisi informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada akhir periode tertentu. Menurut Munawir yang dikutip pada tahun 2007, mendefinisikan neraca adalah laporan sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu di mana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Lanjut, lebih jelasnya kita akan membahas lebih dalam mengenai komponen yang dimiliki sebuah laporan neraca. Yang pertama, aset. Yang kedua, yaitu aktiva atau aset merujuk pada keseluruhan dari sumber daya yang dimiliki. Aset merupakan sebuah nilai kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kebutuhan sekaligus dukungan untuk operasional. Yang kedua, ada kewajiban. Liabilitas. Kewajiban adalah utang terhadap pihak lain yang harus dibayar, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Akun kewajiban biasanya meliputi utang, pendapatan diterima di muka, serta akrual, biaya yang jatuh tempo di kemudian hari. Yang ketiga, ekuitas atau modal. Ekuitas merupakan sebuah elemen dalam laporan neraca keuangan di mana ekuitas ini dapat mencerminkan pemilikan perusahaan. Posisi price dalam balance sheet disajikan pada bagian ekuitas, yakni mengurangi saldo ekuitas. Berdasarkan hubungan timbal balik, ekuitas adalah dapat diartikan sebagai selisih antara komponen-komponen aset dan utang. Masuk ke kelompok 3, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung informasi laba yang bermanfaat bagi pemakaian informasi laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi lebih sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen untuk memaksimumkan kepuasannya. Masuk kepada kelompok 4, laporan keuangan bagi kepentingan berbagai pihak. Laporan keuangan memiliki manfaat untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambil.
Informasi terkait dampak keuangan yang timbul dalam laporan itu sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai, meramalkan, dan membuat laporan keuangan bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait posisi keuangan, arus kas, serta kinerja keuangan dari suatu entitas yang bisa bermanfaat bagi pemangku kepentingan keuangan. Lanjut kepada peran pemerintah terhadap laporan keuangan. Sebagai sarana informasi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah, menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok 5, yaitu analisis sumber dan penggunaan modal. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Artinya dari mana saja perusahaan memperoleh dana guna membiayai kegiatannya. Analisis terhadap sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting bagi penganalisis internal dan eksternal. Di samping masalah modal kerja ini erat hubungannya dengan operasi perusahaan sehari-hari juga menunjukkan tingkat keamanan para kreditur, terutama kreditur jangka pendek. Manfaat analisis sumber dan penggunaan modal kerja untuk menilai rasio likuiditas dan kinerja perusahaan pada perusahaan rokok yang terdapat pada perusahaan yang menghasilkan kesimpulan bahwa hasil analisis sumber dan penggunaan modal kerja bermanfaat untuk membantu manajemen dalam menilai rasio likuiditas dan kinerja keuangan perusahaan. Masuk kepada kelompok 6, yaitu analisis dan penggunaan kas. Analisis sumber dan penggunaan kas yaitu suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. Sumber dan penggunaan kas hasil penjualan produk yaitu hasil penjualan produk secara tunai, hasil menagih piutang dagang, pendapatan lain seperti bunga dan bank jasa giro dividen. Laporan sumber dana penggunaan kas akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada atau dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas atau cash flow di masa yang akan datang. Itulah review materi analisis laporan keuangan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.